pertemuan pada sore hari ini. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang sudah merecord ya. Untuk pertemuan sore ini kita akan membahas kelanjutan dari UAS yang akan kita laksanakan ke depan. Teman-teman, untuk UAS-nya sudah mulai dikerjakan? Ada yang belum mengerjakan? Yang Halo? bikin poster itu ya, Bu. Gimana? Gimana? Yang bikin poster itu ya. Iya, yang bikin paper, betul. Apakah sudah Tinggal ada yang posternya, mengerjakan? Gimana? tinggal posternya, Gimana, Mbak? tinggal posternya aja. Oh, tinggal posternya aja. Oke. Yang lain, apakah sudah menemukan RPJM dan juga PDRB? Sudah ya, berarti ya tinggal posternya aja. Saya ulangi ya, teman-teman. Mungkin ada yang belum tersampaikan. Jadi dari eh, tugas yang pertama dulu, 2 minggu yang lalu, saya akan memberikan instruksi untuk mencari salah satu kota atau kabupaten yang dipilih. Nah, ini usahakan tidak sama dengan teman-teman yang lain ya. Jadi satu orang dengan yang lain usahakan tidak sama. Kemudian cari potensi unggulan daerah dari 17 sektor yang ada di dokumen PDRB. Itu coba teman-teman cari sektor unggulannya. Yang paling besar nilainya itu adalah yang unggulan. Kemudian cari hubungan antara kebijakan prioritas yang tercantum di dalam RPJMD dengan yang ada di sektor unggulan tadi. Apakah linear atau tidak, seperti itu ya. Kemudian yang kelima, analisis pelayanan masyarakat apa yang membutuhkan pengembangan. Jadi dari permasalahan tadi itu teman-teman coba lihat potensi apa yang kira-kira yang belum ada di kota atau kabupatennya. Nah, nanti dikembangkan. Nah, kemudian baru dibuat rekomendasi aplikatif untuk mengatasi masalah tersebut. Sehingga nanti terakhir bisa dibuatkan poster. Coba ini saya share ya untuk list instruksinya. Nah, ini untuk WS-nya. Nah, coba dilihat di grup itu saya rangkum jadi satu, ada 7 instruksi yang mungkin teman-teman miss kemarin. Coba dilihat dulu. Nanti itu dijadikan satu kesatuan paper, tidak sendiri-sendiri ya, meskipun ada eh, apa namanya posternya. Tapi posternya tadi diberikan di bawah, dilampirkan di bawah. Kemudian itu dijadikan satu, terus dikumpulkan pada si akad ya, pada saat ujian berlangsung. Seperti itu teman-teman. Coba saya mau tanya, Ulin tadi ambil di daerah mana? Saya ngambil di kota Pamekasan, Bu. Pamekasan. PDRB-nya dan RPJM bisa diakses? Saya lihat di Google itu belum bisa, Bu. Loh, belum bisa. Katanya tadi tinggal ini apa? Bikin poster. Sebentar. Kabupaten Pamekasan ya. Ya, Nah, mungkin di sini teman-teman ada yang bingung gimana sih cara mengerjakan tugas ini. Jadi teman-teman yang pasti ada 2 dokumen, ada PDRB dan juga RPJMD. Nah, itu dokumen yang harus teman-teman punya. Bentar, saya izin share screen. Nah, ini eh, untuk PDRB-nya. PDRB yang terakhir 2024 ya. Boleh ini dipakai. Nah, jadi Ulin cari PDRB dulu. PDRB itu produk domestik regional bruto dari BPS biasanya ya.
akses gitu. Kemudian untuk dokumennya bisa di-download dulu. Oke, sambil kita tunggu PDRB-nya, saya akan cari untuk RPJMD-nya. Dua ribu 2025 2029 ini yang baru nih. Nah, ntar kita cek dulu untuk PDRB-nya. PDRB-nya kita cari yang ADHB, atas dasar harga berlaku. Nah, ini kan banyak ya teman-teman. Biasanya scroll aja sampai bawah, itu ada tabel-tabel ini. Di tabel-tabel ini ada ini produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. Nah, cari yang atas dasar harga berlaku. Di sini ada dalam miliar, ada yang biasanya prosentase. Nah, ini prosentase. Ya, coba cari aja yang dalam miliar ini. Nah, nanti Ulin bisa lihat nilai yang paling tinggi itu yang mana. Nah, misalnya ini pertanian, 5.000 sekian ya. Setiap tahun kan meningkat ya. 5.000, 5.000, 6.000, 6.000, 6.000, 900 gitu ya. Nah, ini coba dibandingkan dengan sektor yang lain. Mana yang paling tinggi? Oh, yang paling tinggi ternyata pertanian. Yang lain kan industri ini hanya 1.100, konstruksi 1.700, perdagangan besar, kecil, eceran, dan seterusnya ini 3.000. Nah, gitu ya. Jadi yang paling besar adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Ini yang tertinggi. Nah, ini ya, yang paling besar adalah yang pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, kemudian Ulin bisa melihat RPJMD-nya tadi. Nah, ini RPJMD-nya, ya. RPJMD-nya langsung Ulin cari yang kebijakan kebijakan prioritas. Ada nggak? Oh, nggak ada. Coba kata kuncinya prioritas. Nah, kalau prioritas banyak ini. Nah, kita cek yang prioritas utama di Kabupaten Pasuruan itu apa? Rencana penggunaan rel. Nah, bukan. Ini RPJMN nasional. RPJP, rencana jangka panjang. Kita cari yang RPJM-nya. Kalau AKLHS, nah teman-teman nanti yang lain coba cari PDRB-nya dulu ya. Tentukan dulu ini sektor prioritasnya apa dulu. Ini RT RW. Telaah rencana induk, bukan. Oh ini nih, sorry. Nah ini, ada ya, potensi unggulan daerah, prioritas permasalahan daerah. Nah, nyambung nggak dengan potensi unggulan yang ada di PDRB? Ternyata nyambung ya, ada daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan. Nah, ini programnya ada banyak. Terus kemudian industri pengolahan pada komoditas, ini kan masih pertanian ya, dan peternakan, perdagangan besar dan eceran. Nah, ternyata di sini masih relate. Kalau tadi eh,
Yang pertama adalah pertanian, kemudian yang kedua perdagangan besar dan eceran. Nah, ini juga begitu. Berarti bisa dipastikan untuk prioritas kebijakan di Kabupaten Pamekasan itu linear atau sesuai dengan potensi unggulan daerahnya. Seperti itu, Lin. Jadi, teman-teman yang lain juga ya, contohnya seperti itu. Jadi, teman-teman lihat dulu. Oh, eh, apa namanya sektor unggulannya adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dicari dari PDRB, dari RPJMD-nya, itu apa sih potensi unggulan atau kebijakan unggulannya yang menjadi prioritas daerahnya. Nah, nanti kalau ditarik lagi, ini kan sudah linear ya. Sudah linear, kemudian dicari untuk kebijakan. Ya, ini sudah bagus ada analisis linearitas. Tidak semua daerah punya apa linearitas kebijakan dan programnya. Kadang-kadang ada yang kemarin contohnya di Pacitan. Kalau teman-teman di sini ada yang ngambil Pacitan. Nah, itu tidak linear antara eh, apa produk unggulan daerahnya atau sektor unggulan daerah dengan kebijakannya. Seperti itu. Visi misi. Nah, ini ada program prioritas pembangunan. Coba teman-teman ini nanti menganalisis untuk program prioritasnya saja ya. Apakah linear dengan yang ada di PDRB? Oh, dia langsung dari misi tujuan sasaran. Nah, kalau kayak gini teman-teman mungkin kesulitan ya. Nanti coba cari yang tadi aja permasalahan prioritas atau sektor unggulan daerah. Nah, biasanya seperti itu. Nah, ini juga ada nih meningkatnya daya saing sektor unggulan daerah. Apa sih sektor unggulan daerahnya? Oh, ternyata linear ya. Sektornya adalah pertanian, perikanan, dan peternakan, perdagangan, serta sektor perindustrian. Nah, ini berarti linear. Nah, coba yang saya highlight ini dengan ini mana? Nah, ini sama ya. Perdagangan, pertanian, terus kemudian yang ketiga industri pengolahan. Nah, setelah itu teman-teman coba lihat apa namanya tadi sudah ya linearitas, kemudian permasalahan yang belum diselesaikan. Kalau tadi kan tentang pertanian, perikanan, peternakan, terus kemudian isu permasalahan terkait dengan peternakan, perikanan dan pertanian itu apa? Jadi teman-teman ambil satu sektor saja, jangan tiga-tiganya ya. Kalau tadi punyanya Ulin, jangan tiga atau empat, ambil satu saja yang paling unggul, yaitu pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian dicari di RPJMD ini. Teman-teman browsing lagi untuk programnya. Apa sih eh atau kegiatan ya? Ini kalau diturunkan kan menjadi kegiatan. Apa yang menjadi apa permasalahan yang belum diselesaikan oleh Kabupaten Pamekasan seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah nemu nih permasalahannya apa, kemudian teman-teman cari atau buatkan rekomendasi. Rekomendasi tentang tata kelola perintahnya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Setelah itu dibuatkan posternya. Oke, dari sini teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Izin Bu Anggra nanya, Ya, silakan Mas Tony. Bu, soal kapan hari yang 2 minggu lalu itu kan untuk nomor poinnya kan hanya mencari potensi unggulan kota Surabaya ya Bu ya. Ya, Ini berarti buat lagi Bu ya. Soalnya kan saya udah jadi tuh Bu, saya kirim di grup. oh, ya, itu Apakah dilanjutkan Mas. MD-nya Bu? Ya, jadi dilanjutkan. Teman-teman kan dua, terus saya Hmm. tambah lagi. Nah, hari ini saya Iya. tambah lagi. Iya Jadi Bu, ini itu udah soalnya sampai berlanjut. 9 soal Bu. Iya 9 soal Bu ya. Kenapa? Itu kan yang pertama kan satu mencari potensi unggulan kota Surabaya. Heeh.
Dua, mencari program pemerintah tentang pengembangan ekonomi lokal. Iya. Analisis sinkronisasi antara potensi unggulan Kota Surabaya dengan pengembangan ekonomi lokal. Mm-mm, mm-mm, Terus ketambahan minggu kemarin itu analisis permasalahannya, mm-mm. analisis pelayanan masyarakat yang membutuhkan pengembangan, hubungan ekonomi daerah dengan masalahnya. Terus yang kemarin lagi tambahnya 4, buat poster, infografis potensi unggulan daerah, kebijakan prioritas, sama strategi prioritas. Sebentar, sebentar. Ini kemarin sudah saya share belum ya? Untuk ini soalnya saya kasih di kelas ya, Enggak, Bu, di WA. di Yang WA. tambahnya Oh, dua, sebentar, dua kali itu sebentar. di WA. Sebentar, sebentar. Soalnya kelas saya mirip-mirip. Yang lainnya juga. Oh iya, iya. Oh iya, Iya, Bu. iya, iya. Tapi oke, ini saya tarik dulu aja. Kan ada yang sudah selesai ya. Oke, jadi pakai yang lama aja. Tapi untuk bahannya, sorry, sorry, sorry. Tapi bahannya dari PDRB dan RPJMD ya. Nah, itu. Berarti nyari LPDMD lagi, Bu, ya? Kota Surabaya. Iya, untuk ini kebijakan prioritasnya. Tahunya dari mana? Cari di Google, Bu. Nah, itu. Jadi kalau untuk yang sektor unggulan itu kan dari apa namanya PDRB ya. Sudah tahu semua kan? Oke, saya ulangi aja. Saya ulangi saja. Tetap teman-teman analisisnya pakai PDRB. Nah, bahannya ada dua ya. Ada PDRB dan juga ada RPJM. Nah, di PDRB ini teman-teman cari sektor unggulan daerahnya. Oke, bentar saya buka dulu biar nggak salah nanti ya. Yang punyanya Mas Tony ini. Nah, mencari potensi unggulan daerah. Sudah oke ya. Nah, itu dari PDRB, teman-teman. Cari PDRB di PPS. Nah, seperti ini contohnya. Jadi teman-teman tidak googling ya, tapi di PDRB. Kemudian nanti dicari untuk PDRB ADHB. Nah, itu untuk sektor unggulannya, apa ini namanya, apa kontribusinya, itu yang paling tinggi. Nah, ini kan yang paling tinggi di antara yang lainnya. Ada 17 sektor. Nah, ini berarti menjadi sektor unggulan daerahnya. Nah, kemudian setelah itu cari program pemerintah tentang pengembangan ekonomi lokal. Nah, di sini kita buka yang RPJM, RPJMD. Nah, coba program pengembangan atau pengembangan ekonomi lokal. Ekonomi lokal. Jadi teman-teman tetap dua dua apa namanya? Dua dokumen ya. Pengembangan ekonomi coba. Dengar. Pengembangan ekonomi. Nah, ini bisa dipakai nih program prioritas dalam prioritas nasional kalau nggak salah ini. Nah, ini juga bisa dikembangkan. Oh, RT RW. Nah, ini bisa di apa namanya dimasukkan juga. Oh, ternyata ada loh program pengembangan ekonomi. Ya, ini meskipun ekonomi kreatif kan juga masuk di dalam ekonomi lokal. Ekonomi lokal itu ekonomi yang berasal dari mulai tingkat desa, tingkat kecamatan, sampai dengan tingkat kabupaten seperti itu. Nah, terus ada lagi nggak? Oh, ternyata di sini ada nih di program pemerintahnya di bidang program pengembangan ekonomi kreatif. Nah, ini ada anggarannya dan seterusnya. Berarti kan ada pagunya ya, ada apa namanya? Ada pengembangannya potensi tadi itu. Oke. Nah, ini bisa dijelaskan atau dideskripsikan seperti itu.
Nah, kemudian analisis sinkronisasi antara potensi unggulan dengan pengembangan ekonomi lokal. Nah, tadi kan apa? Potensi unggulannya adalah pertanian ya. Nah, pertanian di sini ada nggak pengembangan ekonomi lokalnya? Tadi bisa dilihat di prioritasnya. Nah, prioritas daerahnya tadi. Itu bisa menjadi tolok ukur. Oh, ini untuk sektor unggulannya ada program prioritas daerahnya. Nah, itu berarti ada linearitas pengembangan ekonomi lokalnya. Yang mana tadi yang eh, sebenarnya sama aja yang saya jelaskan tadi ya teman-teman ya. Cuma bahasanya agak berbeda. Prioritas coba pertanian ya. Pertanian oh banyak juga. Saya copy paste saja pertanian, kehutanan dan perikanan. Oh, ini ada analisis ini juga apa namanya? Klaster-klasternya juga ini. Bagus ini punya Pamekasan nih. Nah, ini juga ada nih analisisnya rasio PDRB dari PDRB. Berarti kan di sini ada analisis terkait dengan ini ya pertumbuhannya bagaimana. Nah, ini bisa dipakai juga. Pokoknya kata kuncinya adalah dari PDRB-nya apa yang menjadi sektor unggulan daerahnya. Nah, ini. Pemerintah harus mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai sektor unggulan sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam hal ini sektornya adalah ini. Nah, ini bisa dimasukkan juga. Jadi teman-teman bisa copy paste atau bisa diparafrase ya. Jadi ada linearitasnya. Terus kemudian analisis permasalahan. Nah, permasalahannya di sini apa? Coba kita cari permasalahan. Permasalahan. Analisis. Nah ini, permasalahan dan isu strategis. Nah ini permasalahan dan isu strategisnya bisa yang tentang pertanian, kehutanan, dan juga apa tadi? Perikanan ya, perikanan dan kehutanan. Nah, ini bisa ini kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah. Ini masih belum maksimal ya dari aspek daya saingnya. Terus kemudian apalagi yang pertanian lagi. Ini luasan lahan pertanian yang mendapat akses irigasi teknis cukup rendah. Nah, itu ya. Jadi yang terkait dengan potensi unggulannya tadi, dicari permasalahannya. Terus apalagi permasalahan di pertanian. Nah, misalnya itu aja ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, oh kalau permasalahan luasan lahan pertanian yang mendapat akses irigasi teknis cukup rendah, berarti apa? Rekomendasinya. Ya, ini butuh pengembangan apa? Ya kan? Nah, ini kan saya bilangnya hubungkan potensi ekonomi daerah dengan masalahnya. Jadi coba teman-teman analisis pelayanan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat petani ini untuk mengatasi akses irigasi teknis. Misalnya apa? Dia menganggarkan bantuan pembangunan akses irigasi sebagai prioritas daerah di tahun 2026, misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian
Nanti teman-teman buat poster. Posternya itu di dalamnya ada infografis potensi unggulan daerah. Jadi infografisnya itu masuk di dalam poster ya. Terus kebijakan prioritasnya bagaimana dan strategi prioritasnya bagaimana. Strateginya tadi itu terkait dengan rekomendasi yang teman-teman buat. Ya misalnya tadi untuk menganggarkan apa namanya eh, pembangunan irigasi teknis di berbagai daerah, misalnya seperti itu. Nah, itu adalah apa namanya dari strategi prioritasnya. Jadi teman-teman ini tidak hanya masing-masing daerah beda-beda ya, tidak hanya misalnya kalau di sini ada dua terkait dengan pertanian. Nah, mungkin yang lainnya misalnya di kabupaten mana ya, di Kabupaten Sidoarjo ada banyak misalnya terkait dengan permasalahan potensi unggul lainnya. Ini kan kalau kita lihat berarti untuk pengembangan ke depan untuk sektor unggulannya itu kan masih sedikit. Sudah linear tapi masih belum masif gitu ya, masih dua permasalahan. Nah, berarti kan bisa diatasi untuk apa namanya program prioritas sih di tahun yang akan datang seperti itu. Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Bu, tanya lagi. Ya, silakan. Loh, oh, berarti itu nggak harus Surabaya, Bu, ya bisa bebas, Bu, ya? Bebas, nggak harus Surabaya. Nah, Kan saya kemarin soal pertama itu kan Surabaya pemilihannya. soalnya, Bu. Kenapa? Saya soal pertama itu kan waktu di kelas itu kan Surabaya gitu. Sebentar, Mas. Kok nggak dengar ya? Kenapa, kenapa? Kan? Soalnya soal yang di kelas yang 4, 3 soal pertama itu kan Surabaya, Bu, ya. Oh, enggak. Jadi pemilihannya itu kalau bisa beda dengan teman-teman yang lain. Nah, misalnya Mas Tony Surabaya. Nah, coba teman-teman yang lain yang belum memilih, ya jangan Surabaya. Tapi kalau sudah terlanjur Surabaya, nggak apa-apa. Misalnya Mas Tony sudah selesai, ya sudah nggak apa-apa. Kan analisisnya nanti akan berbeda. Rekomendasi kebijakannya juga akan berbeda. Seperti itu. Nah, berarti yang dilengkapi RPJMD saja, Bu, ya. Dan dan PDRB. Coba ya, saya carikan ya. PDRB Kota Surabaya. Mas Tony mengerjakannya eh, sektor unggulannya apa? Sektor unggulannya apa dari 17 sektor itu? Kalau nggak salah Kota Surabaya itu industri pengolahan. Atau kalau enggak ya perdagangan besar, kecil, eceran itu. Sekalian Perdagangan, Bu. perdagangan ya kalau nggak salah ya. Karena kan ada 2 instruktur besar ya, kayak di Pelabuhan Tanjung Perak dan apa satunya lagi. Info Surabaya itu, Bu. Oke, sebentar. Nah ini ya, oh ini konstan, konstan, atas dasar harga berlaku. Nah ini, Surabaya itu yang paling tinggi adalah perdagangan. Ya, perdagangan besar dan eceran. Loh. Nah, sudah ketemu kata kuncinya adalah perdagangan besar dan eceran. Konstan berlaku. Nah, ini ya paling besar ya 106.340 miliar ini dalam miliar. Oke. Nah, kemudian kita sudah pegang ya kata kuncinya ini. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor. Oke, kita lanjut ke RPJM. RPJMD. Oke, kita cari yang ini dulu. Mana tadi? Nah, ini.
Nah, ini juga ada nih, punyanya Surabaya. Dia mengklasifikasikan analisis PDRB-nya. Kategori untuk perdagangan besar dan eceran itu ternyata ada di kuadran keempat. Nah, kuadran keempat ini dia potensial tapi untuk apa namanya ancamannya itu juga tinggi. Peluangnya tinggi juga ancamannya tinggi. Coba ya. Oh, kok nggak ada? Oh, cuma baca gini toh analisisnya. Sebentar. Kita cari yang pengembangan ekonominya. Nah, ini potensi yang menjadi kekuatan kota Surabaya. Ternyata dia linear dengan PDRB. Dia masih mempertimbangkan PDRB. Yang sebagaimana yang paling unggul itu, nah ini harusnya perdagangan besar dan eceran. Tapi di sini kok industri pengolahan. Nah, Mas Tony bisa narik lagi. Apakah ini rata-ratanya selama 5 tahun terakhir itu dia kalah dengan industri pengolahan? Kayaknya lebih tinggi perdagangan besar dan eceran. Nah, ini bisa dikritisi bahwa untuk penempatan apa ini sektor unggulan itu yang paling besar itu ada di depan. Harusnya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor ini sebagai apa sektor unggulannya. Oke. Nah, coba ya ini cuma gambarannya dulu. Ada nggak linearitas dengan pengembangan ekonominya? Oh, cuma gitu aja dia. Coba kita cari kata kunci pengembangan ekonomi. Oke, banyak. Bentar ya. Ini masih visi misi program kerja prioritas Jatim. Kok Jatim ya? Ini miliknya provinsi kayaknya ini. Koridor provinsi ini. Cari yang punyanya Surabaya. Bla 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 bla. Nah, ini harusnya di dalamnya ada pengembangan ekonomi berbasis itu tadi. Ya, perdagangan besar. Nah, itu harusnya masuk di sini. Ini masih belum ada ini. Ya, masih belum dijelaskan secara detail. Nah, kalau ini apa nih? Arah kebijakan. Coba dicari arah kebijakannya. Oh, kalau untuk perdagangan itu nggak ada ya. Dia lebih ke justru pariwisata masuk. Nah, ini peningkatan kualitas sarana dan prasarana perdagangan. Ini kan perdagangan eceran ya, masuk perdagangan eceran atau perdagangan kecil. Oke, yang perdagangan besar coba nanti dicari. Nah, terus kemudian coba kita analisis permasalahannya. Isu permasalahan terkait dengan perdagangan besar dan apa tadi itu eceran. Perdagangan. Nah, sebenarnya teman-teman nggak mulai dari nol ya, cuma melihat linearitas antar dokumen saja.
Nah, ini perdagangan. Akses pasar ekspor belum optimal. Pengembangan usaha pada platform digital perlu ditingkatkan. Fluktuasi harga pangan yang tidak dapat diprediksi serta keterbatasan kewenangan atas penindakan pelanggaran usaha. Nah, itu terkait dengan perdagangan. Jadi, Mas Tony hanya fokusnya ada di permasalahan 4 ini. Lalu bagaimana Mas Tony memberikan rekomendasi atau apa itu tadi? Pelayanan ya yang analisis pelayanan masyarakat yang membutuhkan pengembangan. Dari ini tadi apa yang belum ada, ya kan? Dari permasalahan pasti nanti bisa dibuatkan pengembangannya apa dari masalah yang ada di sektor perdagangan. Nah, misalnya kalau tadi ada pasar ekspor, pengembangan usaha pada platform digital perlu ditingkatkan, terus kemudian fluktuasi harga pangan, dan seterusnya. Nah, mungkin Mas Tony bisa membuatkan aplikasi khusus yang untuk bisa men-tracking apa namanya ya, apa itu, rencana kenaikan atau penurunan harga pangan pokok misalnya. Dan juga sekalian bisa dibuat untuk penjualan secara digital. Misalnya seperti itu yang bisa diakses oleh orang banyak. Jadi tidak hanya apa ya informasi aja ya, tapi di situ juga bisa dibuat untuk jual beli, misalnya untuk apa itu, misalnya seperti Shopee atau Tokopedia seperti itu. Mungkin di Surabaya sudah ada platform digitalnya. Kalau nggak salah, e-warung kalau saya nggak salah ya. Tapi bagaimana pengembangan lebih detail lagi dan juga biar masyarakat itu beralih ke platform digital yang dikembangkan oleh pemerintah Kota Surabaya. Nah, itu nanti bisa dibuatkan rekomendasinya. Terus kemudian dibuatkan poster dari tadi yang misalnya eh, sektor unggulannya apa, ya, perdagangan besar, dan eceran. Nah, Mas Tony bisa buat desain di posternya sektor unggulannya perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, kemudian untuk pengembangan ekonomi eh, ekonomi daerahnya seperti apa, kemudian yang dibutuhkan oleh pemerintah itu seperti apa untuk mengembangkan ini tadi permasalahan yang terjadi, ya, untuk mengatasi permasalahan yang terjadi. Kemudian di situ didesain sedemikian rupa biar apa, menarik gitu ya. Nah, infografis itu kan yang dimaksud adalah angka-angka atau ini ya, info yang singkat-singkat saja, nggak usah kalimat-kalimat yang panjang. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu, Mas Tony. Gimana? Oh gitu Bu ya. Jadi tetap patoknya RPJMD-nya Bu ya. Patokannya Oh PDRB. PDRB. Iya, patokannya yang ini, sektor 17 sektor ini, itu dipilih salah satu yang paling besar. Kalau Mas Tony ini kan yang di poster itu kan yang paling besar itu pusat perdagangan dan jasa, ya kan? Kawasan industri, UMKM, ekonomi kreatif, nggak usah banyak-banyak, Mas, satu aja. Nanti dianalisis dengan RPJM-nya. Nah, jadi dua ini yang dibutuhkan, PDRB dan juga RPJMD. Seperti itu. Siap, Mam. Nah, coba teman-teman, gitu Ya, ya terima Mas Tony kasih. ya? Iya, sama-sama. Coba teman-teman sekarang akses di dua dokumen ini, jadi PDRB dan juga RPJMD. Kalau tidak bisa diakses, nanti saya bantu akses. Karena kemarin ada beberapa yang sulit untuk apa, bobol ini ya dokumennya. Kayak punyanya Pacitan kemarin itu sulit karena per bab 1, bab 2, bab 3, bab 4 gitu RPJMD. Terus setelah saya bobolkan, itu bisa satu dokumen lengkap di apa itu, di JDIH. Jadi ada ininya pemerintah itu JDIH atau satu data. Nah, misalnya ini Kota Surabaya. Nah, di sini terkait dengan peraturan-peraturan semua itu ada di sini. Jaringan dokumen dan informasi hukum ini. Nah, jadi masing-masing daerah itu punya, tapi
pinter-pinteran kita menelusur berdasarkan perdanya. Nah, tadi misalnya perdanya Pamekasan itu berapa, atau Kota Surabaya tadi berapa ya perdanya ya? Nggak ada di sini. Nah, Perda itu ini tadi, misalnya punyanya Pamekasan. Nah, ini Perda nomor 9 tahun 2025. Nanti kita buka di sininya, itu berdasarkan ini tadi. Nah, ini Perda nomor berapa, misalnya nomor 1 tahun 2025. Nanti bisa ditelusur. Ini tentang apa gitu. Oke, silakan diakses dulu teman-teman PDRB dan RPJM-nya. izin tanya. Ya, silakan Ulin. Itu tadi yang download RPJM Kota Pamekasan itu di bagian mana ya, Bu? Aku cari tuh nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, ya sebentar. Tak kirim di grup ya. Baik, Bu. Di grup lagi. Oke. Ini untuk PJMD Pamekasan. Belum tak download ini tadi Mbak. Tak share linknya ya. Baik, Bu. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Ayo siapa lagi yang mau tak ini kan? Tak bantu Itu, Bu, saya, Bu. Kota Sidoarjo. adalah Saya Bu, Kota Kabupaten Sidoarjo. Pekalongan. Kota Sidoarjo, Apa PDRB apa RPJM? itu yang kalau yang namanya RPJM aja, Bu. RPJM. Kabupaten Sidoarjo. Iya, sama PRDB itu loh, Bu. Saya bingung yang PRDB-nya itu loh, Bu. PDRB. Ya, PRDB, PDRB. Waduh. Kok Sidoarjo kok. Kayak gini. Lah ini untuk yang Sidoarjo itu masih yang lama. Masih yang lama Apakah itu ini kan yang bisa? terbaru ini masih belum ada ya, Bu. Sebentar. Namanya biasanya ada yang belum dipublish. Harusnya itu sudah dipublish kan, sudah pemilihan 2025, 2029. Nggak bisa ya? Iya, Bu, nggak bisa. Sik. Perda RPJMD. Tidak ada. Tidak bisa. Kok gak iso ya Sidoarjo ya? Di data 2020 sama 2024 tuh paling besar tuh yang industri pengolahan tuh. Yang mana? 2021 sampai 2024. 2020 sampai 2024 paling besar tuh yang industri pengolahan. Oh iya. Untuk PDRB-nya. Iya, Oke, sudah bisa diakses ya PDRB-nya ya. Yang RPJMD yang belum ada ya.
Ibu izin bertanya, apakah Mm-mm. harus tahun 2025 sampai 2029 Kalau harus bisa, yang terbaru? karena Oh, kan yang kalau bisa. terbaru. Nah, saya cari yang di Kota Pekalongan tuh terakhir 2020 sampai 2024. Nggak apa-apa ya, Bu? Yang terakhir aja, yang terbaru coba. Oke, baik, Bu. Bentar. Nanti sambil tak bantu cari. Saya Sidoarjo kok angel ya. Nah, makanya itu, Bu. Saya enggak PR-ku. Yang lain coba. Coba nanti saya cari-cari ya. Nah, Saya yang belum Pekalongan. aja, Bu. Sopo iki? Tiara, Tiara. anakku, Bu. RPJM Kabupaten mana? Itu Ponorogo saya, Bu. Ponorogo. Ponorogo ini yang anu sekitar 2025 2029. Nah ini ada gampang ini. Caranya adalah, nah ini nanti di download. Salah rek. Nah ini ya nanti di download ya guys. Ponorogo. Ya, Bu. Makasih. Iki durung dicari iki wes anu iki minta bantuan iki. Udah, Bu. Tapi dia tuh nggak ada kayak analisis-analisisnya itu gimana ya, Bu? Dicari di search. Di search. Coba Ponorogo ya. Pengembangan ekonomi. Nah, ini Kabupaten Ponorogo apa? Sektor unggulannya. Pertanian, lalu kayak kehutanan, perikanan gitu sih, Bu. Sudah dicek PDRB-nya. Sudah. Sudah. Nomor satu Ya, apa? soalnya itu kan ada di RPJMD juga. Itu paling besar itu di ke pertanian perikanan itu terusnya Pertanian. 68 10 itu 0,77 dia paling tinggi sih, Bu. Iya, ya wes. Ini ada anunya apa? Penjelasan pengembangan ekonominya. Terus kemudian kalau isu permasalahan. Nah, ini ada juga nih permasalahan isu permasalahan. Yes, cari. Nah, ini permasalahan pembangunan. Nah, ini dicari yang terkait dengan pertanian, gitu. Oke? Iya, Bu. Makasih. Ya, sama-sama. Siapa tadi yang belum? Yang belum bisa Iya, akses? Bu. Pekalongan. Sidoarjo itu susah ya. Saya ganti yang lain nggak apa-apa, tak, Bu? Iya, coba ganti line dulu. Nanti kalau bisa tak kirim ya di grup ya. Ya, baik. Pekalongan ini sungguh sangat mudah sekali Pekalongan ini. Saya cari yang 2025 tidak ada. Lah ini saya nemu Mohon maaf. Pekalongan. Saya share di grup ya. Terima kasih, Bu. Terus siapa lagi? Siapa lagi? Kalau Saya, PDRB Bu. kayaknya anu ya mudah ya. Ya, di Saya, Bu. kabupaten mana? Kabupaten mana? Kabupaten Trenggalek. 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 Ini juga gampang nih, Trenggalek. Oh, naskah akademik. Bukan naskah akademik.
RPJM. Ya kayaknya bener ini Trenggalek ini. Nah, wih 700 halaman Trenggalek. Mantap. Yang lainnya tadi 400, 500 ya. Ya, coba dianalisis apakah betul-betul berkualitas halamannya Trenggalek. Bang Kera Surabaya Bang. Ayo siapa lagi? Saya cari Kenapa? 917 ya lamanya. Oh, Iya. Surabaya. Bentar, Surabaya tadi mana ya? Surabaya. 561, Mas. 561. Udah Tak kirim ya ini ya. 912 Bu. Wih, itu ada apa aja itu? Nah, ya Ini itu. dari Berapa mana ya? LPDS-nya aja Bu? Enggak RPJMD aja. Lah isinya apa? Ya, Isinya apa? Nah ini sampai ini terakhir ada nih. undang-undang juga, undang-undang wali kota Peraturannya, perda. Jakarta. Perda kayaknya itu. Iya Bu ya. Tapi perdanya biasanya cuma 20 halaman paling mentok. Itu 9. Udah tak kirim Mas itu, Mas. Oh, siap, makasih Bu. Oke, sama-sama. Kabupaten Sidoarjo ya, saya nggak bisa ya. Ya, Bu Sidoarjo. Pergub RKPD, Renja, RKPD, UKJIP, Renstra. Ini harusnya ini. Bisa. Pelit nih Sidoarjo nih. Lah iya apa iki? Risalah rapat paripurna. Malah notulen rapatnya. Bentar ya. Oh, tahun 2025 nggak ada. Perda. Oh ini yang lama. Yang dari Raperda. Wah Sidoarjo ini nggak transparan ini. Kalau mentok ya yang ini 2021 sampai 2026. Yang masa transisi. Enggak apa-apa, Bu.
Bu. Kalau pakai yang Sidoarjo itu di- Ya, ini masih transisi nih. Gak apa-apa, wes. nggak Kalau apa memang ya Bu nggak ya. ada. Soalnya Kan, ini saya udah terlanjur pakai Sidoarjo. ya gak apa-apa. Coba pakai yang ini aja. Oh iya, makasih Bu. 2021 sampai 2026. Ya, sama-sama. Kirim Saya di tanya. grup ya Bu. Gimana? Kirim di grup ya Bu. Ya, sudah tak kirim. Iya, makasih. Sama-sama. Bu, saya izin Ada mau lagi. tanya, Bu. Gimana? Untuk itu potensi keunggulannya itu di PDLB-nya atau yang di satunya itu, Bu? PDRB. Yang tadi yang ada 17 sektor tadi loh. Patricia di mana? Saya Kota ke ambil saya ambil di Jogja, Bu. Tapi saya cari di Google itu katanya masih belum bisa diakses untuk sampai yang 2025. DIY ya? Iya. DIY. Coba DIY. Ada sudah. Coba tak unduh. Bisa. Coba tak share screen ya. Bentar, masih loading. Ini DIY nih. Ya, Daerah Istimewa Yogyakarta. Oh, salah buat di saya. Soalnya tadi saya carinya tuh yang muncul bukan ini, Bu. Yang apa? Apa? Yang ada kayak itunya loh, Bu, grafiknya kayak gitu. Yang kayak ada grafiknya. Iya, Bukan dokumen. bukan. Lama ya? Berapa lama ini? Untuk RPJM-nya sudah dapat. Sudah, Bu, sudah dapat. Kalau DIY itu kan provinsi ya? Provinsi apa? Oh, bukan sih. Daerah istimewa ya. Sudah dapat ya? Sudah, Bu. Oh, ya wes. Kok agak lemot. Oke, yang lain mungkin. Mas Arifin sudah dapat? Nunggu ya, sebentar ya, Patricia. Mas Iya, Bu. Arifin sudah dapat belum? Saya di Madiun, Bu. Ada, Bu. Ada ya, aman. Valentino? Valentino mana Valentino? Ya, Bu. Ya, sudah dapat PDRB dan RPJM-nya. Untuk PRGB Gresik masih belum ada, Bu. Saya Gresik cari ya. kan masih nggak ada, Bu. Bisa Gresik. PDRB kan? Iya, Bu. PDRB. Di tahun 2025 masih belum rilis, Bu. Oh, Kayaknya enggak, di yang 2000 proses. terakhir 2024 memang. Biasanya rilisnya itu antara April, Maret April. Oh, Mm-mm. baik, Bu. Eh, oh, Gresik ini 2024 malah belum rilis. Coba saya share screen ya. Dia rilisnya masih belum dokumen. Nah, ini untuk Kabupaten Gresik 2019-2023, yang 2024 dia masih belum berupa dokumen. Masih ini, seperti ini. Nah, Ya, coba Bu. nanti Valentino bisa membandingkan antara dokumen ini dengan 2024. Misalnya, eh,
apa namanya, untuk sektor unggulannya kalau dilihat di 1 tahun ya, 1 tahun ini industri pengolahan yang paling tinggi ya 96 miliar. Yang lain kan kecil semua, ya kan? Ini kan total, ini total nih. Nah, yang paling besar adalah industri pengolahan. Di cross check dulu di sini. Industri pengolahan apa menjadi sektor yang paling unggulan gitu. Nah, coba ini tak share PDRB yang 2019 2023 Kabupaten Gresik. Kemudian ada lagi yang ini 2024. Dilihat aja 5 tahun terakhir aja. Baik, Bu. PDRB Kabupaten Gresik 2024. Nah, oke ya. Tadi yang Jogja. Nah, ini bisa. PDRB-nya tak share ya. Iya, Bu. Ini PDRB DIY. Oh, tadi udah kayaknya. PDRB DIY. Nah, udah. Ya, double. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Justru yang sulit itu RPJM biasanya, teman-teman. Nanti coba kalau misalnya kesulitan akses, chat di grup, nanti biar saya bantu untuk cari apa RPJMD-nya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Sudah jelas ya? Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan chat di grup aja, biar yang lainnya juga bisa terinfokan dengan apa namanya transparan gitu ya. Nanti satunya tanya, terus tanya lagi. Nah, sekalian aja jawab di grup. Nanti biar yang lain bisa baca juga. Baik, Bu. Oke, saya absen dulu teman-teman. Governance kelas R. Nanti untuk pengumpulannya di minggu depan hari Selasa ya, jamnya jam 17.00 sampai jam 19.15. Pastikan teman-teman untuk akses siakatnya itu tidak terganggu. Kalaupun tidak bisa akses, cepat-cepat konfirmasi di grup. Jangan sampai nanti ada yang terlambat terus baru bilang nggak bisa akses gitu ya, jangan ya. Jadi silakan teman-teman akses dulu jam 5 misalnya ya, jam 5. Oh bisa, nah nanti bisa di-upload langsung. Kalau misalnya nggak bisa, nanti cepet-cepet confirm di grup. Oke, saya Baik, absen Bu. dulu. Dana ada? Hadir Bu, Dana Bu. Fajar? Fajar nggak ada. Madinatul? Nggak ada. Nadia Rensi? Hadir, Bu. Rizka? Koordinator hadir, Bu. Oh ya. Rizka ada? Hadir, Bu. Patricia? Saya, Bu. Valentino? Hadir, Bu. Diva Aprilia? Diva? Nggak ada ya. Tiara? Hadir, Bu. Tiara? Ulin? Hadir. Hadir, Salsa? Bu. Hadir, Bu. Ya, Hadir, Mas Bu. Tony? Mas Tony ada. Mas Hadir, Ma'am. Arifin ada. Hadir, Bu. Vidya? Hadir, Bu. Adela? Hadir, Bu. Hadir. Haida? Hadir, Bu. Oke. Oke, baik teman-teman. Ini sudah di penghujung minggu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau saya ada salah kata, sering bolos, sering Zoom. Semoga teman-teman nanti di semester depan lebih baik ya. Untuk IPK-nya semoga semuanya meningkat semua. Saya terima kasih Amin, banyak amin. sudah
sudah menyempatkan hadir di kelas meskipun kan Zoom kadang di kelas hujan badai seperti itu ya. Semoga teman-teman sehat selalu. Oke, saya akhiri ya teman-teman. Saya ada kelas lagi jam 19.15. Terima kasih. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bu. Terima Terima kasih, Bu. kasih. Sama-sama.